Jakarta, kota yang gak pernah istirahat. Setiap pagi, ratusan ribu orang bergerak menuju tujuannya masing-masing. Ada yang ke kantor, ke sekolah, cari rezeki, atau sekedar berpindah dari satu titik ke titik lain. Dan di antara semua hiruk pikuk itu, Transjakarta selalu jadi pilihan banyak orang. Murah, cepat, dan ya lumayan nyaman lah. Sampai akhirnya satu angka baru muncul, Rp5.000. Kedengarannya sih kecil, tapi buat sebagian orang, angka ini lumayan ngubah ritme hidup mereka. Dalam kebijakan publik, komunikasi itu penting. Bukan cuma apa yang disampaikan, tapi bagaimana masyarakat menerimanya. Dan disinilah cerita kami dimulai. Tentang tarif baru, tentang suara warga, dan juga tentang bagaimana pesan bisa dimaknai beda oleh setiap orang yang menerimanya. Gila ya, halte sini hari ini ramai banget, kayak weekend. Padahal hari biasa. Iya, orang-orang kayaknya pada buru-buru semua ya. Jakarta banget vibes-nya. Iya, hari ini halte rame banget. Gua aja sampai lapar lagi. Padahal tadi pagi udah sarapan. Makan mie enak kali, guys. Ya, tapi lu jangan makan mie lagi. Semalam kan udah makan mie. Awas usus buntu loh. Bener tuh, masa makan mie terus? Gue aja makan mie 1 bulan sekali. Ih, apaan sih? Lebay banget. Gua aja seminggu makan mie tapi nggak kenapa-kenapa tuh. Guys, gue dapat info nih dari media sosial. Masa katanya tarif TJ dari 3.500 mau dinaikin jadi 5.000? Wah, ini gila banget sih. Gue baru tahu. Masa sih? Kalau beneran bakalan banyak yang pro kontra nih. Iya weh, kalian baru pada tahu. Gue kira udah pada tahu. 5.000. Lumayan juga sih buat naik PP tiap hari. Ini berarti bukan kita doang yang ngerasa, pasti orang lain juga ngerasa kayak kita, apalagi pendapat soal ini. Iya ya, apa kita sekalian tanya-tanya aja, sekalian buat tugas? Setuju banget. Biar enak kita bisa bahasnya pakai sudut pandang orang kali ya. Ya udahlah, ayo kita cari orang yang bisa diwawancara. Udah lapar juga nih, gue pengen makan. Saya kurang setuju karena saya pulang pergi kuliah juga naik TJ kan. Kalau aku setuju aja asal ada fasilitas di transportasi umum yang juga memadai dari naiknya tarif TJ tersebut. Enggak apa namanya? Ya kurang ini. Soalnya yang biasanya aku ngisi cuma 20.000 ya bisa buat seminggu itu cuma sekali ngisi, ini bisa 2 kali ngisi atau 3 kali ngisi. Enggak sih, belum ada pemberitahuan ya. Biasanya kan ada di Pemda DKI juga ya. Cukup jelas sih. Jadi kayak aku jadi apa ya kayak cepet nangkep kayak oh ini ternyata Transjakarta mau dinaikin. Jadi kayak informasinya beredar cukup jelas. Belum jelas ya karena belum ada keputusan. Iya. Pertama, semoga sistem kartu TJ-nya tuh nggak nge-tap 2 kali sama biar tahu nih ini seorang pelajar atau bukan. Jadi harganya dibedain aja sih. Iya, mesinnya dibenerin lagi aja sih. Sama kalau misalkan kita mau ngisi di haltenya itu mesin itu kadang iya kadang uangnya bukan waktu itu pernah teman saya ngisinya pakai QRIS. Dia udah kepotong tapi belum masuk saldonya gitu. Mungkin bisa dibenerin juga itu. Kalau macet itu Jakarta ya, susah diprediksi. Iya benar-benar. Jumlah busway-nya aja mungkin bisa ditambah karena memang yang penumpangnya itu semakin banyak. Iya benar. Kemudian kalau di halte itu toiletnya, toiletnya fasilitasnya masih kurang sih menurut saya ya. Jadi dengan apalagi halte transit seperti di Monas ini itu toilet yang memang lebih dari satu dan harusnya memang selalu bersih. Gitu. Itu perlu ditingkatkan. Itu sih.
Kalau aku sih so far aku ngerasa lebih kayak ke busnya sih yang harusnya cepet lah, misalkan kadang kita nunggu di koridor ini kan lama ya, untuk cuma sekedar satu bus doang. Nah itu kan kalau misalkan fasilitasnya, kalau untuk harga 5.000 terus fasilitasnya kayak tetap desek-desekan, itu kan bukan kurang worth it sih, cuman aku ngerasa kayak ada mungkin yang beberapa kurang, kayak misalkan nanti nenek-nenek nggak dapet fasilitas untuk yang prioritas gitu sih. Aku itu aja sih, cuman kalau untuk kalangan aku nggak apa-apa, kayak untuk berdiri sempit-sempitan masih bisa oke. Aku mikirinnya yang lebih kayak ke usia lanjut aja sih. Ya itu mobil Ya, jadi jadi banyakin. biar setiap kita naik tuh kita dapat hak buat duduk gitu, nggak desek-desekan. Wah, beda-beda banget ya pendapat warga yang tadi kita wawancara. Iya, betul banget. Banyak yang keberatan, banyak yang biasa aja. Tapi rata-rata mereka itu minta fasilitas yang lengkap, bersih, serta bakso yang banyak biar semuanya kedapatan tempat duduk. Ini nunjukin kalau penerimaan masyarakat tuh bergantung pada pengalaman masing-masing. Dan bagaimana informasi disampaikan juga ngaruh sih. Kalau misalnya informasinya kurang jelas, mereka bisa salah paham. Masuk banget tuh ke teori komunikasi publik. 1% berbeda-beda. Iya, bener juga ya. Tapi tugas-tugas kayak gini tuh lapar, capek iya, tapi seru juga nggak sih di lain sisi? Jadi kayak komunikan sama komunikator tuh ada timbal baliknya gitu. Tapi yang penting tugas kita udah selesai dan kita bisa hidup tenang. Lucu ya, kadang obrolan receh di halte bisa berubah jadi diskusi serius. Awalnya cuma nunggu bus, ujung-ujungnya malah bahas kebijakan publik. Mahasiswa banget gak sih? Dari halte kecil di Sudut Jakarta, kita ketemu banyak suara. Ada yang keberatan, ada yang nerima, ada juga yang cuma berharap pelayanan semakin baik. 5.000 mungkin cuma angka, tapi tiap angka selalu punya cerita. Cerita tentang perjalanan, kebutuhan, dan cara orang memaknai suatu perubahan. Dan pada akhirnya, komunikasi selalu tentang mendengar. Karena dari sana, kita bisa ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di kota yang gak pernah berhenti bergerak ini. Jadi, kalau misalkan busnya nanti telat lagi, ya udahlah ya, nikmatin aja. Kadang hal paling berharga tuh justru muncul waktu kita lagi nunggu. Karena di balik setiap perjalanan kecil, selalu ada cerita besar tentang kita yang terus belajar memahami satu sama lain. Oke.